Kalau beneran ada perang, cewek-cewek yang suka kesetaraan itu mau ikut perang juga nggak? Kan maunya disamain sama cowok tuh. Lucu banget ya. Dunia kebakaran, orang-orang panik, dia masih sempet nyari bahan nyinyir soal feminisme. Halo, aku Yayu dan di video kali ini kita akan ngobrol santai tapi juga serius tentang logika sesat yang dibalut jokes kayak gitu. Kita bakal bahas kenapa komentar itu bukan cuma salah paham soal kesetaraan, tapi juga jadi refleksi betapa banyak orang yang belum paham bedanya hak setara sama peran identik. Pertama-tama, kita perlu lurusin dulu nih. Kesetaraan gender itu bukan tentang nyamain semua hal 100% antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan itu artinya semua orang, apapun gendernya, punya akses yang sama terhadap hak, kesempatan, dan perlakuan adil. Artinya, perempuan punya hak untuk memilih karir yang mereka mau, baik itu jadi ibu rumah tangga, prajurit militer, CEO, atau content creator. Laki-laki juga punya hak untuk jadi perawat, guru TK, atau jadi bapak rumah tangga tanpa diledek karena itu dianggap kerjaan cewek. Jadi kalau ada perang, ya idealnya semua warga negara diperlakukan setara. Bukan karena kamu perempuan lalu otomatis dikeluarin dari barisan, tapi juga bukan berarti semua perempuan harus ikut perang demi pembuktian. Kesetaraan bukan soal pemaksaan, tapi kesetaraan itu adalah soal pilihan. Komentar soal perempuan dan perang itu problematis. Komentar kayak mau setara kok nggak mau perang, itu seolah-olah bilang kalau kamu minta hak harus juga terima semua resiko ekstrim yang belum tentu relevan. Tapi coba bayangin logikanya tuh diterapkan ke konteks lain. Kalau kamu minta gaji setara, berarti kamu juga harus siap kerja sampai pingsan. Kayak gitu. Kalau kamu minta akses pendidikan, berarti kamu juga harus ikut ngerasain kerasnya medan juang tahun 45. Enggak kan? Enggak semua perjuangan itu harus dibayar dengan darah. Dan yang lebih penting, perempuan sudah dan sedang ikut perang dalam berbagai bentuk. Tapi orang-orang yang komen kayak gitu biasanya cuma lihat apa yang mereka mau lihat. Kamu tahu nggak kalau di banyak perang besar, perempuan tuh udah ikut turun tangan. Contohnya di Perang Dunia II, jutaan perempuan di Eropa dan Amerika masuk ke pabrik-pabrik, bikin senjata, ngurus logistik militer. Banyak yang juga jadi perawat di medan tempur, mata-mata, sampai pejuang gerilya. Di Indonesia sendiri, kayak gitu nggak? Laskar Wanita Indonesia di Bandung ikut berjuang bersenjata. Cut Nyak-Dien, Martha Christina Tiahahu, mereka bukan cuma simbol tapi petarung sungguhan. Jadi kalau ada yang nanya, cewek siap nggak ikut perang? Jawabannya, bukan cuma siap, tapi udah dari dulu. Cuma sejarahnya aja yang sering dikaburkan atau diabaikan. Lagian ya, perang zaman sekarang tuh bukan cuma soal adu otot. Banyak perang yang terjadi di ruang siber, diplomasi, komunikasi publik, dan ruang-ruang penyintas. Dan perempuan banyak banget tuh kontribusinya di situ. Contohnya, perempuan di Palestina yang terus bikin dokumentasi soal kekerasan di wilayah pendudukan. Jurnalis perempuan yang memberitakan konflik sambil menghadapi resiko pelecehan dan ancaman. Atau mungkin aktivis HAM, perempuan yang berjuang tanpa senjata tapi tetap berada di garis depan perjuangan. Kalau perang itu soal bertahan hidup dan memperjuangkan keadilan, perempuan ada di mana-mana. Tapi ya itu tadi, perangnya nggak selalu pakai peluru. Kita harus sadar juga, komentar kayak gitu tuh bukan sekedar bercanda. Banyak dari mereka yang ngomong kayak gitu sebenarnya merasa terancam sama konsep kesetaraan. Karena kalau semua orang itu setara, privilege mereka jadi makin berkurang. Jadi jokes itu bukan lucu, tapi cara halus buat bilang aku nggak suka perempuan berdaya, tapi aku bingung cara ngomongnya. Jadi ya udah bercandain aja kali ya. Padahal dunia ini butuh lebih banyak orang yang bisa mikir kritis, bukan yang nyinyir doang pas ada gerakan sosial. Komentar, cewek siap gak ikut perang? Padahal siapapun yang tinggal di wilayah konflik yang kita nggak bisa milih, perempuan dan anak-anak seringkali jadi korban paling rentan. Mereka nggak minta ikut perang, tapi harus bertahan hidup di tengahnya. Dan yang aneh, kenapa giliran ada perang, perempuan yang ditagih kontribusinya? Padahal selama damai aja suara mereka sering disepelein. Kalau kita beneran peduli sama negara, sama kemanusiaan, ya mestinya tuh kita ajak semua pihak untuk kontribusi, bukan malah ngegas satu kelompok doang. Mereka bilang kalau mau setara harusnya siap juga disuruh perang. Oke, sekarang mari kita tanya balik. Udah setara belum upah kerja antara laki-laki dan perempuan? Udah setara belum beban domestik? Udah setara belum representasi perempuan di dunia teknologi, di ruang-ruang pengambilan keputusan? Kalau semua itu masih timpang, terus kamu tiba-tiba nyebut kesetaraan pas bahas perang, itu bukan konsisten, itu cuma nyari celah buat nyerang. Jadi kalau menurut aku ketika kamu ngeledek perempuan yang minta setara, sebenarnya kamu tuh juga menutup peluang buat hidup kamu sendiri jadi lebih sehat dan manusiawi.
Pertama, kita harus jeli bedain mana kritik konstruktif dan mana sindiran males-malesan yang disebut sarkasme. Kedua, kita juga harus belajar merespon komentar kayak gitu dengan data, sejarah, dan logika, bukan cuman emosi. Dan ketiga, jangan pernah takut untuk tetap bersuara. Kalau ada yang nyinyir soal perempuan dan kesetaraan, ingat, itu bukan cermin dari kebenaran. Itu cermin dari ketidaknyamanan mereka sendiri terhadap perubahan. Jadi buat kamu yang suka ngebela hak perempuan, suka vokal soal ketimpangan, dan suka ditanya-tanya, emang siap ikut perang? Tenang, kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke orang yang bahkan nggak mau belajar soal kesetaraan. Yang penting kamu tahu kenapa kamu bersuara. Dan kamu tahu dunia ini berubah karena orang-orang yang nggak takut dibilang kebanyakan nuntut. Jangan diem, jangan berhenti, karena perjuangan nggak selalu butuh senjata. Kadang cukup berani dan konsisten.